Telah kita simak dan dengarkan pemaparan program RPL BC Online bagi teman-teman yang ingin mengikuti program kuliah dengan mudah, singkat, cepat, dan murah bisa melalui BC Online. Dan teman-teman yang ingin daftar bisa menghubungi nomor admin di BC Online. Alhamdulillah, kita akan langsung saja mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Salahuddin LC.M. Ahum dengan tema Mari Belajar Waris dengan Mudah. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, peserta webinar BC Online, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kita bisa berjumpa di kajian BC secara online ini. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan mencoba mempelajari tentang satu ilmu, yaitu tentang ilmu al-faraid atau istilahnya ilmu waris. Ya, mari belajar waris dengan mudah. Sebab insyaallah ilmu ini adalah ilmu yang tidak sulit, ya ilmu yang mudah dan bisa dipelajari oleh kita semuanya. Yang pertama bahwa ilmu waris ini bagian dari syariat Islam dan kita harus berbangga dengan syariat Islam ini, juga berbahagia. Ya, Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, di antara fadilah Allah dan rahmat Allah adalah syariat yang Allah turunkan. Di antaranya syariat ilmu waris. Maka kita juga diperintahkan untuk berbahagia dengan ilmu waris yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita semua. Kaum muslimin rahimakumullah. Apa itu ilmu waris? Ya. Di antara definisi yang disampaikan oleh para ulama, ilmu waris adalah ilmun yu'rafu bihi may yarith wa man la yarith wa miqdaru kulli warithin wa kaifiyatu tawzi'. Ya. Jadi ilmu waris adalah sebuah ilmu yang dengannya akan diketahui siapa yang berhak menerima harta waris, siapa yang tidak berhak menerima harta waris, dan berapa kadar harta yang akan diterima serta bagaimana tata cara pembagiannya. Ya. Jadi jangan sampai seseorang yang berhak menerima waris kemudian tidak kita berikan warisnya. Atau jangan sampai seseorang yang harus mendapatkan setengah ternyata kita memberikan seperempat. Seseorang yang harus dapat seperempat kita berikan seperdelapan. Seseorang yang harus mendapatkan seperdelapan ternyata tidak diberikan sama sekali. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Nah, maka ilmu waris ini adalah ilmu yang sangat penting. Dan ilmu waris ini adalah perpaduan antara ilmu fikih dan juga matematika sederhana. Sebab nanti akan ada hitungan-hitungannya. Ya. Nah, kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ada 3 rukun waris. Ya, pertama ya al-muwarris atau adanya orang yang meninggal. Ya, jadi ilmu ini akan berguna kalau ada orang yang meninggal. Kemudian adanya al-waris atau ahli waris yang masih hidup saat si fulan meninggal. Kemudian adanya al-maurus, adanya harta yang ditinggalkan. Jadi kalau ada orang yang meninggal tapi dia tidak punya harta yang ditinggalkan, maka tidak berlaku ilmu waris. Ya, jadi ini 3 rukun.
Adanya orang yang meninggal, adanya orang yang hidup dari kalangan ahli waris, kemudian adanya harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Ya, ini 3 rukun waris. Kemudian ada 3 yang harus ditunaikan sebelum harta waris dibagikan. Ya, yang pertama, keluarkan biaya dari harta si mayit untuk pengurusan jenazah. Untuk memandikan jenazah ada biaya mungkin, untuk membelikan kain kafannya, untuk menggali kuburnya. Ketika di situ ada biaya, maka harus dikeluarkan harta dari si mayit untuk pengurusan jenazah. Yang kedua, kalau si mayit punya hutang, maka harus dibayarkan dulu hutangnya sebelum dibagikan waris. Dan yang ketiga, yaitu pelaksanaan wasiat. Kalau si mayit punya wasiat, maka ditunaikan dulu wasiatnya. Nah, wasiat ini syaratnya tidak boleh lebih dari 1/3. Ya, tidak boleh lebih dari 1/3 harta mayit. Kemudian tidak boleh diberikan kepada salah satu ahli waris. Ya, jadi harus di luar ahli waris. Ya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, 3 sebab berlakunya hukum waris. Ya, ada 3 sebab. Pertama, adanya nasab. Ya, nasab dengan si mayit. Ini ada 3, ada usul, ada furu, ada hawashi. Kalau usul, itu ada usul laki-laki, ada usul perempuan. Bapak mayit, ibu si mayit, kakek si mayit dari bapak, kemudian nenek si mayit dari ibu dan bapak. Ini namanya usul. Ya, adapun kakek dari ibu bukan ahli waris. Kemudian ada furu'. Furu' itu berarti ada anak laki-laki si mayit, ada anak perempuan si mayit. Kemudian ada cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Adapun cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Kemudian ke samping adanya saudara. Nah, saudara ini ada 3 jenis. Pertama ada saudara seibu, yang kedua ada saudara kandung, yang ketiga ada saudara sebapak si mayit. Ini mungkin dapat ahli waris. Ya. Kemudian ada hawashi. Ya. Tadi saudara ya. Kemudian ada hawashi yang lain yaitu paman. Paman di sini maksudnya adalah saudara ayah. Kalau saudara ibu itu bukan ahli waris, ya, atau amun. Ya, yang mungkin dapat waris adalah amun, ya, atau saudara ayah. Adapun saudara ibu bukan ahli waris. Ya. Nah, ini. Kemudian sebab yang kedua, karena adanya pernikahan. Maksudnya akad. Kalau ada laki-laki dan perempuan berakad, maka sejak itu langsung terikat hukum waris. Kalau ada yang meninggal salah satunya, maka yang hidup itu mendapatkan jatah waris dari harta yang meninggal. Ya, seorang suami bisa mendapatkan waris dari istrinya yang meninggal, atau seorang istri bisa mendapatkan harta dari suami yang meninggal. Ya. Kalau sudah terjadi perceraian dan habis masa iddah, maka tidak lagi berlaku hukum waris. Tapi kalau masih dalam masa iddah, maka masih berlaku hukum waris. Ya. Nah, ketiga, sebab berlakunya hukum waris yang ketiga yaitu al-wala, ya, yaitu loyalitas budak kepada orang yang memerdekakannya. Seperti Abu Bakar memerdekakan Bilal. Nah, kalau Bilal meninggal dan tidak ada ahli waris dari kalangan nasab, ya, maka al-wala ini akan mendapatkan sisanya. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ada juga 3 penghalang waris atau mawani'ul irthi. Ya, apa saja? Yang pertama, membunuh pewaris. Kalau ada seorang anak membunuh ayahnya, maka anak itu terhalang dari waris secara total. Ya, seolah-olah dia tidak ada. Ya, atau anak membunuh ibunya sama, dia juga tidak mendapatkan waris dari ibunya. Ya, ini pembunuhan.
Kemudian ikhtilafuddin, perbedaan agama. Rasul mengatakan la yarithul muslim al kafir walal kafir al muslim. Seorang muslim tidak memberikan waris kepada kafir, orang kafir juga tidak memberikan waris kepada muslim. Kalau seorang suami muslim, ya, dia punya istri ahlul kitab. Ya, seorang muslim laki-laki menikah dengan ahlul kitab, ya, kemudian ternyata suaminya meninggal. Nah, maka sang istri yang ahlul kitab tidak mendapatkan waris. Sebab dia adalah ikhtilafuddin, berbeda agama. Ya. Kemudian yang ketiga berstatus sebagai budak atau hamba sahaya. Ya, budak itu tidak mendapatkan waris. Sehingga yang mendapatkan waris hanyalah orang yang merdeka. Ya. Nah, ini 3 penghalang waris. Nah, jamaah rahimakumullah, ada 10 ahli waris dari golongan laki-laki. Ya. Yang pertama anak laki-laki, anak mayit laki-laki. Yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga ayah, ini laki-laki semua ya, ayah mayit. Yang keempat kakek dari ayah, dan seterusnya ke atas. Kemudian yang kelima saudara laki-laki. Kemudian putra saudara laki-laki. Kemudian paman, ya, paman dari ayah. Kemudian anak paman. Kemudian suami dan laki-laki yang memerdekakan budak. Nah, ini 10 golongan ahli waris dari kalangan laki-laki. Nah, adapun dari kalangan perempuan itu adalah ya hanya 7. Yang pertama anak perempuan mayit. Yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki. Adapun cucu dari anak perempuan, ya cucu mayit dari anak perempuan itu bukan ahli waris baik laki-lakinya ataupun perempuannya. Ya. Kemudian ibu mayit, kemudian nenek. Nah, nenek ini ada 2, ada nenek dari ibu, ada nenek dari bapak. Itu juga mungkin dapat waris. Yang kelima ada saudara perempuan. Ya, yang keenam ada istri, kemudian yang ketujuh ada budak perempuan yang memerdekakan budak. Ya, nah ini 7 golongan dari perempuan. Ya. Nah, sehingga jumlahnya 17. Dari kalangan laki-laki ada 10, dari kalangan perempuan ada 7. Nah, jika ke-7 orang yang dekat mayit ini ada semua, maka yang dapat hanya 5 orang. Ya. Ya. Sebab yang dapat hanyalah orang-orang yang paling dekat dengan mayit. Ya, yang pertama ayah, yang kedua ibu, yang ketiga anak laki-laki mayit, yang ketiga anak, yang keempat anak perempuan, yang kelima suami atau istri. Ya. Ini 5 orang yang tidak mungkin terhalang. Ya, ayah mayit pasti dapat. Kalau kakek mayit itu belum tentu. Kalau si mayit punya ayah, punya kakek, maka kakek terhalangi oleh ayah. Si mayit punya ibu, punya nenek, maka ya yang dapat harta mayit adalah ibu. Nenek terhalangi oleh ibu. Ya. Anak laki-laki mayit itu menghalangi seluruh saudara dan seluruh paman. Ya. Anak perempuan mayit, kemudian suami atau istri. Nah, ini 5 orang yang pasti dapat waris, tidak mungkin tidak. Ya. 5 orang yang pasti dapat waris. Kemudian jamaah rahimakumullah, kelompok orang yang mendapatkan warisan secara global itu ada 2, yang ketiga itu dikhilafkan. Ya, yang pertama ada ashabul furud. Siapa ashabul furud? Yaitu mereka yang mendapatkan jatah waris yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ashabul furud. Seperti istri mendapatkan 1/4 kalau si mayit tidak punya anak. Istri mendapatkan 1/8 kalau si mayit punya anak. Maka istri adalah ashabul furud. Ya. Suami ashabul furud karena sudah ditentukan oleh Allah. Ya, kalau si mayit tidak punya anak, yaitu istrinya,
maka suami mendapatkan setengah. Kalau si mayit punya anak, maka suami mayit mendapatkan seperempat. Maka suami termasuk ashabul furud, karena dia sudah ditentukan jatahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada asobah. Nah, asobah ini adalah mereka yang mengambil sisa waris setelah ashabul furud mengambilnya. Ya, itu namanya asobah. Misalkan anak laki-laki. Anak laki-laki itu bukan ashabul furud, tapi dia asobah. Anak laki-laki ini akan mengambil sisa waris setelah ashabul furud mengambilnya. Ya, misalkan si mayit meninggalkan ibu dan juga satu anak laki-laki, maka ibu akan mendapatkan 1/6 dan anak laki-laki mengambil sisanya. Nah, ini yang dinamakan dengan ashabul furud. Nah, adapun ulul arham ini dikhilafkan, ya, apakah mendapatkan waris atau tidak. Jamaah rahimakumullah, ashabul furud yang sudah ditentukan dalam Al-Quran itu ada 6, ya. Yang pertama ada orang yang mendapatkan setengah, yang kedua 1/4, yang ketiga 1/8, yang keempat 2/3, yang kelima 1/3, dan yang keenam 1/6. Ya, ini 6 angka pecahan untuk orang-orang yang mendapatkan waris. Ya, 6 angka pecahan. Tidak ada yang ketujuhnya. Nah, maka kalau kita bisa bermain, ya, dalam pembagian dan perhitungan antara setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6, ya, dan maka kita insya Allah akan bisa menghitung waris, gitu ya, dengan mudah sekali. Nah, kemudian kita akan lihat, ya, firman Allah Subhanahu wa taala di slide halaman 14 ini, ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayain. Allah berwasiat. Nah, arti wasiat Allah adalah perintah Allah. Allah memerintahkan untuk pembagian waris anak-anak kalian. Aulad itu baik laki-laki ataupun perempuan. Ya. Allah berwasiat untuk pembagian warisan, ya, anak-anak kalian lizzakari mithlu hadzil unsayain, untuk anak laki-laki yaitu mendapatkan 2 kali lipat daripada anak perempuan. Ya, ini artinya kalau orang yang meninggal, si mayit meninggalkan anak laki-laki dan juga anak perempuan, maka laki-laki dan perempuan ini keduanya mendapatkan asobah dengan ketentuan laki-laki dapat 2 kali lipat daripada perempuan. Ya, itu. Misalkan si mayit meninggalkan 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, maka yang laki-laki dikali 2 dulu, jadi 2 ditambah 1 perempuan jadi 3, maka harta dibagi 3. Setelah dibagi 3, laki-laki ngambil 2 kali, perempuan ngambil sekali. Ya, itu makna lizzakari mithlu hadzil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarok. Jika ya, semua anak mayit adalah perempuan, maka anak mayit ini mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Ya. Jadi si mayit tidak punya anak laki-laki, tapi punya 2 anak perempuan, atau punya 3 anak perempuan, atau punya 5 anak perempuan saja, maka ya mereka semua mendapatkan 2/3. Ya, kalau punya 5 anak perempuan, maka 2/3 buat anaknya, anak si mayit, kemudian dibagi 5. Bagaimana kalau si mayit itu ternyata punya 1 putri tunggal? Maka Allah katakan, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Seandainya si mayit punya putri tunggal, maka dia mendapatkan setengah. Ya. Nah, dari sini Allah selesai membagikan warisan untuk anak-anak. Mudah sekali. Ya. Maka berapa warisan anak-anak? Pertama kita tanya dulu, si mayit punya anak laki-laki perempuan, atau laki-laki saja atau perempuan saja.
Kalau punya laki-laki saja maka dia mendapatkan sisa warisan semuanya. Kalau ternyata si mayit punya anak laki-laki dan anak perempuan, maka mereka mendapatkan sisa warisan dengan ketentuan laki-laki dapat 2 kali lipat daripada perempuan. Kalau anak mayit perempuan semua, maka apakah tunggal ataukah lebih dari 1? Kalau sendiri tunggal, maka si putri mayit mendapatkan setengah. Kalau lebih dari 1, maka putri mayit mendapatkan 2/3. Gitu ya. Jadi mudah sekali. Ya. Nah di sini di ayat 11 surat An-Nisa, Allah selesai membagikan warisan untuk anak-anak. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah kemudian waris untuk ibu dan bapak mayit. Ya. Nah Allah berfirman, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Untuk bapak ibunya, setiap mereka mendapatkan 1/6. Ya. Bapak 1/6, ibu 1/6, in kana lahu walad, kalau si mayit punya anak. Mudah, ya. Berapa jatah ibu dan berapa jatah bapak? Kita tanya, si mayit punya anak atau tidak? Punya. Kalau si mayit punya anak, maka bapaknya 1/6 dan ibunya 1/6. Ya. Fa illam yakun lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Kalau si mayit tidak punya anak dan yang mewarisinya adalah ibu bapaknya, maka ibunya dapat 1/3. Ya, bapaknya dapat berapa? Dapat sisa. Ya, ibunya 1/3, bapak mayit mendapat sisa. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau si mayit punya ikhwah atau saudara, ya saudara baik kandung, saudara seibu ataupun saudara sebapak, maka ibu turun lagi menjadi 1/6. Mimba diwasiyatin yusi biha audain, setelah ditunaikan wasiat dan dibayarkan hutang. Ya. Nah dari sini Bapak Ibu rahimakumullah, ya Allah selesai membagikan warisan untuk orang tua. Ya, mudah sekali. Kalau bapak dan ibu itu akan mendapatkan 1/6 dengan syarat si mayit punya keturunan. Ya, kalau tidak punya keturunan, ya maka ibunya mendapatkan 1/3 dan sisanya diambil ayah. Ya. Kalau si mayit punya lebih saudara dari satu, ya punya saudara lebih dari 1, maka turun lagi menjadi 1/6. Ya, ini mudah. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya waris untuk suami dan juga untuk istri. Ya, ini Allah firmankan dalam ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan untuk kalian wahai para suami, itu mendapatkan setengah harta waris istri kalian ketika mereka tidak punya anak. Ya. Jadi istri, suami itu akan mendapatkan setengah dari harta istrinya dengan syarat si istri tidak punya anak. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarokna. Kalau istri punya anak, baik dari suami ini ataupun dari yang lainnya, maka si suami mendapatkan 1/4. Ya, maka jatah suami itu kemungkinan 2, antara setengah atau 1/4. Ya. Kapan suami mendapatkan setengah harta mayit? Kalau si mayit tidak punya anak. Kapan suami mendapatkan 1/4? Kalau si mayit punya anak, baik darinya ataupun dari yang lainnya. Nah ini selesai pembagian waris untuk suami. Ya, mimba diwasiyatin yusina biha audain. Nah, sekarang berapa jatah waris untuk istri? Allah berfirman, walahunna rubu'u mimma taraktum.
untuk mereka para istri itu mendapatkan 1/4 dari harta yang kalian tinggalkan, ilam yakul lakum walad, kalau kalian wahai para suami tidak punya anak. Ya. Fa in kana lakum walad falahunna tsumunu mimma taraktum. Kalau kalian wahai suami punya anak, baik darinya ataupun dari yang lainnya, maka istri kalian mendapatkan 1/8. Ya. Jadi kalau jatah waris istri itu kemungkinannya 1/4 dan 1/8, sedangkan jatah waris suami itu kemungkinannya setengah atau 1/4, tergantung apakah si mayit punya anak ataukah tidak punya anak. Ya. Nah, di sini Allah selesai membagikan waris untuk suami dan istri. Sangat ringkas. Ya. Nah, kemudian Allah akan memberikan warisan untuk saudara dan saudari seibu. Ya. Di ayat 12 ini Allah berbicara tentang kalalah, yaitu tentang warisan yang akan didapat oleh saudara, ya, ketika si mayit itu tidak punya ayah dan juga tidak punya anak. Ya. Sebab definisi kalalah adalah mayit yang tidak punya ayah juga tidak punya anak. Nah, Allah berfirman, wa in kana rajulu yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Jika seseorang baik laki-laki ataupun perempuan meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, ya. Jadi si mayit itu sudah tidak punya ayah dan juga tidak punya anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, bagi masing mereka ya, itu mendapatkan 1/6. Ya. Jadi ini saudara dan saudari seibu. Apa arti saudara-saudari seibu? Yaitu dia dan si mayit ibunya sama, bapaknya beda. Ya. Nah, di ayat 12 surat An-Nisa ini Allah berbicara tentang ahli waris untuk saudara atau saudari seibu. Fa in kanu aktsara min zalika fahum syuraka'i fis sulus. Kalau mereka ya punya kalau mayit punya saudara lebih dari satu, saudara seibu lebih dari satu, maka mereka berserikat untuk mendapatkan 1/3. Ya. Jadi ini mudah untuk saudara atau saudari seibu, kemungkinannya 1/6 atau 1/3. Ya. Kapan dia mendapatkan 1/6? Kalau si mayit sendiri tanpa mempunyai ya saudara yang lain. Kalau si mayit ya saudaranya lebih dari satu, maka mereka mendapatkan 1/3 dan dibagi rata. Tidak memandang laki-laki ataupun perempuan. Dalam kalalah itu dibagi rata. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ada ahli waris untuk saudara dan saudari kandung atau sebapak. Ini difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat terakhir. Yastaftunak, mereka meminta fatwa kepadamu. Ya, yastaftunak. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah Allah yang akan langsung memberi fatwa kalian tentang kalalah. Ya. Jadi bukan Rasul yang menjawab, langsung Allah. Ya, ini mur'un halaka. Jika ada seseorang yang meninggal dunia, laisa lahu waladun walahu ukhtun, dan dia tidak punya anak, tetapi dia punya saudara kandung atau seayah, falahan nis, ya, dia punya satu saudari kandung atau seayah, falahan nis, maka dia mendapatkan setengah mataroka dari harta yang ditinggalkan. Wa huwa yarithuha illam yakul lahunna wa huwa yarithuha illam yakun laha walad. Dan ya saudara kandung ini atau saudara seayah akan mendapatkan seluruh warisan kalau ya saudaranya hanya laki-laki saja, tidak ada saudara perempuannya.
fa in kana tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Ya. Kalau ya si mayit mempunyai 2 saudari kandung atau 2 saudari seayah, maka keduanya mendapatkan 2/3 dari apa yang ditinggalkan. In kana lahu ikhwah, ya, wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falizakari mithlu hadzal unsayain. Kalau saudara si mayit itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka mereka menjadi asobah dengan ketentuan lizakari mithlu hadzal unsayain. Setiap laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada perempuan. Ya. Nah, jemaah rahimakumullah, di slide yang sudah dibagikan ini ada kelompok penerima setengah, itu suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung dan saudari seayah. Syaratnya bisa dilihat sendiri, ya. Kemudian juga ada orang yang mendapatkan 1/4. Ya, kemungkinannya suami atau istri, baik satu ataupun lebih. Jadi 1/4 itu buat istri mayit, baik satu ataupun lebih. Kalau si mayit punya 2 istri, maka 1/4-nya dibagi 2. Ya, itu. Kemudian yang menerima 1/8 ini hanya 1, yaitu istri saja. Ya, baik sendiri ataupun lebih. Jadi kalau si mayit punya 4 istri, ya, dan si mayit punya anak, maka keempat istri ini akan mendapatkan jatah dari 1/8 harta mayit, ya, dan 1/8 ini dibagi 4, gitu ya. Nah, kemudian kelompok orang yang menerima 2/3, ya, ini adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung dan saudari sebapak. Ya, ini orang yang mungkin mendapatkan 2/3. Ya. Ada juga kelompok yang mendapatkan 1/3. Ini ibu dan saudari seibu. Ya, itu mendapatkan 1/3 dengan syarat yang bisa dibaca. Kemudian ada orang yang mendapatkan 1/6. Ini ada bapak, ibu, kakek dari ibu, nenek, ya, dari bapak atau dari ibu. Ya, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, kemudian saudari sebapak atau satu atau lebih, kemudian saudara atau saudari seibu. Nah, ini kemungkinan mereka yang mendapatkan 1/6, ya. Nah, itu sudah beres kita membagi pembahasan waris dari ashabul furud, yaitu mereka yang sudah ditetapkan angkanya. Maka di dalam Al-Quran kita tahu ada orang yang mendapatkan 1/8, 1/4, setengah, 1/3, 2/3 dan 1/6. Nah, mereka itu adalah ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan bagian sebagaimana yang Allah tentukan. Nah, ada yang kedua, ini ada istilah asobah, ya. Apa itu asobah? Yaitu orang yang mendapatkan sisa warisan setelah ashabul furud mengambil jatah mereka. Ya. Jadi berikan kepada ashabul furud, maka sisanya buat asobah. Misalkan si mayit meninggalkan 1 orang istri, kemudian bapak, kemudian anak laki-laki. Nah, maka istri mayit itu mendapatkan 1/8. Itu ashabul furud. Kemudian bapak mendapatkan 1/6. Nah, sisanya baru diberikan kepada anak laki-lakinya. Sebab anak laki-laki adalah, ya, asobah. Ya, dia asobah, bukan ashabul furud. Nah, dalil asobah
Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhikul faraid bi aliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakar. Ya, berikanlah bagian-bagian waris kepada orang yang berhak menerimanya. Jika ada sisa, maka berikan kepada laki-laki yang terdekat. Ya. Nah, laki-laki yang terdekat dengan mayit itu ada 4 tingkatan. Pertama, ada bunuah atau anak mayit, ya, anak laki-laki mayit, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang kedua ada ubuwah, yaitu ayah dan kakek mayit. Yang ketiga ada ukhuwah, yaitu saudara mayit. Maksudnya di sini adalah saudara kandung atau saudara sebapak. Kemudian ada umumah, yaitu paman. Nah, ini tingkatan asobah. Ya. Orang yang paling tinggi akan menghalangi orang yang rendah. Misalkan yang paling tinggi adalah anak laki-laki, kemudian bapak, kemudian saudara, kemudian paman. Kalau si mayit punya keempatnya, si mayit punya anak laki-laki, si mayit punya ayah, si mayit punya paman, si mayit punya saudara, atau punya saudara dan punya paman, maka yang dapat asobah hanyalah satu, yaitu anak laki-laki. Ya, sebab anak laki-laki mayit lebih kuat, ya, hubungannya daripada si mayit kepada ayahnya. Gitu ya. Nah, asobah di sini ada 2 secara umum, ada sababiyah, ada nasabiyah. Kalau sababiyah karena seseorang memerdekakan budak. Kalau nasabiyah karena ada nasab tadi, putra, ya, kemudian ayah atau bunuah, kemudian ada ukhuwah, kemudian ada umumah. Ya. Ini. Nah, ini yang saya bahas. Ada bunuah, ada ukhuwah, ya, ada umumah, ya, ada bunuah, ada ubuwah, ada ukhuwah, ada umumah. Bismillah. Kita lanjut. Nah, asobah di sini ada asobah bi ghairihi, yaitu orang lain yang menjadi asobah bersama yang lain. Kalau tadi asobah bi nafsihi, ya, asobah bi nafsihi ini ada tingkatan anak, tingkatan bapak, tingkatan saudara, tingkatan paman. Nah, kalau asobah bi ghairihi, yaitu, ya, anak perempuan atau cucu perempuan atau saudara perempuan seibu sebapak dan saudara perempuan sebapak, masing-masing dari mereka menjadi asobah bersama saudara laki-laki mereka. Misalkan si mayit punya anak perempuan, punya anak laki-laki, maka anak perempuan ini menjadi asobah bersama anak laki-laki. Si mayit punya saudara kandung dan saudari kandung, maka mereka mendapatkan asobah kalau tidak terhalangi bersama anak laki-laki. Ya. Maka Allah berfirman, wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzal unsayain. Kalau mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka bagian warisnya adalah, ya, anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada anak perempuan. Ini. Nah, kemudian ada asobah ma'al ghair, yaitu saudara perempuan, ya, ketika bersama anak perempuan. Ya. Jadi kalau si mayit punya anak perempuan dan juga punya saudara perempuan, maka saudara ini dijadikan asobah bersama anak perempuan. Allah katakan, ij'alul akhwat ma'al banat asobah. Jadikanlah saudara-saudara perempuan sebagai asobah jika mereka bersama anak-anak perempuan. Kalau ada anak laki-laki, maka saudara perempuan bukan asobah, ya, sebab terhalang. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah,
dalam ilmu waris itu ada istilah hajab atau pencegah atau penghalang. Ya. Nah, hajab ini ada dua jenis, ada hajab hirman, ada hajab nukson. Apa itu hajab hirman? Itu hajab yang menghalanginya secara total. Misalkan si mayit punya bapak, si mayit punya kakek. Nah, maka kakek itu terhajab hirman dikarenakan si mayit punya bapak. Si mayit punya saudara, si mayit punya anak laki-laki. Maka saudara semuanya bukan ahli waris. Karena anak laki-laki itu menghalangi saudara. Itu namanya hajabnya hajab hirman. Adapun hajab nukson, ya, ini hanyalah pengurangan. Misalkan istri dari 1/4 berubah menjadi 1/8. Ya, ketika diketahui si mayit punya anak. Ya. Ini perubahan dari 1/4 ke 1/8 itu namanya hajab nukson. Nah ini, ya, hajab nukson. Contohnya, ya, ahli warisnya suami, dia kalau tidak punya anak maka suami mendapatkan 1/3. Kalau kalau si mayit punya anak maka 1/4. Kalau tidak punya anak maka setengah. Nah, ini perubahan dari setengah ke 1/4 itu namanya hajabnya hajab nukson. Hanya terkurangi saja, tidak total. Ya, istri terkurangi dari 1/4 menjadi 1/8 dikarenakan si mayit punya anak. Ibu terkurangi dari 1/3 menjadi 1/6 karena si mayit punya anak dan punya saudara lebih dari 1. Ya, dan begitu seterusnya. Ya. Nah, kalau hajab hirman itu penghalang yang menggugurkan waris secara total. Tadi, ya, misalkan si mayit punya nenek, si mayit punya ibu, maka nenek terhalang secara total karena ibu lebih dekat ke mayit. Ya, ini. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Ya, ada hajab kakek terhalang oleh bapak dan kakek terdekat, nenek dibalang oleh, ya, terhalang oleh ibu dan nenek terdekat, dan sampai seterusnya. Nah, ini asobah. Nah, ini ada satu kaidah dalam hajab hirman. Setiap orang yang berhubungan dengan pewaris karena adanya perantara, maka perantaranya adalah si perantara itu. Maka penghalangnya adalah si perantara itu. Ya, misalkan si mayit punya bapak, punya kakek. Ya, nah kakek itu diperantarai oleh ayah dengan si mayit. Maka kalau ada ayah, si kakek tidak mendapatkan apa-apa. Ketika ayah turun atau dibawa, ketika ayah tidak ada, maka si kakek baru akan mendapatkan waris, gitu ya. Kemudian setiap orang yang jalur keturunannya lebih dekat dapat menghalangi orang yang jalurnya lebih jauh. Ya. Ayah dapat menghalangi saudara laki-laki atau saudara perempuan waris. Kenapa? Karena ayah lebih dekat kepada mayit daripada saudara perempuan ke mayit. Gitu ya. Ini. Saudara laki-laki atau saudara perempuan menghalangi paman. Sebab saudara laki-laki atau perempuan itu lebih mulia daripada pamannya. Ya. Ini. Orang yang lebih dekat derajatnya dengan pewaris menghalangi orang yang lebih jauh tali kekerabatannya. Ya. Contohnya, seorang anak laki-laki dapat menghalangi cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Iya, karena anak laki-laki dengan cucu laki-laki lebih dekat anak laki-laki. Ya, ini derajatnya dia lebih dekat. Orang yang paling kuat dalam kekerabatan dapat menghalangi orang yang lemah tingkat kekerabatan. Misalkan saudara kandung dan saudara seayah. Maka yang lebih kuat adalah saudara kandung. Ya, bukan saudara seayah. Karena saudara kandung mayit, antara dia dan mayit diikat dengan bapak dan ibu yang sama.
Kalau seayah, antara dia dan mayit diikat dengan ayahnya saja, nggak ada ibunya. Ya, itu. Nah kemudian tidak ada yang menghalangi usul kecuali usul pula, dan tidak ada yang menghalangi furu kecuali furu pula. Ya, usul itu ada ayah, ada kakek. Ini tuh kakek tidak akan terhalangi kecuali oleh usul, oleh bapak. Ketika bapak tidak ada, maka ya kakek yang dapat. Ya. Ini pun bisa dibaca. Nah kemudian ada contoh di sini di nomor 43 ya. Kita lihat contoh. Mayit meninggalkan 1 istri, 1 anak perempuan, 2 saudara kandung. Ya. Nah ini untuk istri itu 1/8. Kenapa 1/8? Karena si mayit punya anak. Kalau si mayit tidak punya anak, maka dia 1/4. Ya. 1 anak perempuan berapa? 1/2. Ya. Kalau 2 anak perempuan baru 2/3. Ya. Ini karena sendiri maka 1/2. Dan sisanya adalah saudara kandung. Gitu ya. Nah ini. Jadi contoh perhitungan seperti itu. Contoh yang lain. Mayit meninggalkan suami, ibu, dan saudara perempuan. Ya. Ini mayitnya siapa nih? Ya, kalau saya tanya siapa mayitnya? Ya. Ketika mayit meninggalkan suami, ibu, dan saudara kandung. Nah, mayitnya ya banyak yang mengatakan itu adalah istri. Padahal salah. Itu keliru. Sebab istri itu hanya menurut suami. Menurut ibu, yang meninggal bukan istrinya, tapi putrinya. Gitu ya. Menurut saudara kandung, yang meninggal itu adalah saudarinya. Ya. Maka keliru kalau mayit dikatakan istri. Dia hanya menurut suami saja. Ya. Jadi tidak boleh dikatakan istri. Kecuali ahli warisnya hanya 1. Si mayit meninggalkan suami saja. Siapa mayitnya? Istrinya. Itu tepat. Tapi kalau kasus semacam ini, ketika lebih dari 1, maka ya tidak bisa dikatakan sebagai istri. Dia istri hanya menurut suami. Menurut ibu, yang meninggal adalah putrinya. Menurut saudara kandung, yang meninggal adalah saudarinya. Ya. Berapa jumlah waris suami? Nah, waris suami itu kita berikan 1/2 di sini. Karena suami itu kalau tidak 1/2, 1/4. Ya. Tadi kita sudah bahas. Kapan suami mendapatkan 1/2? Ya. Yaitu ketika si mayit tidak punya anak. Nah, di sini nggak ada anak nih. Sebab mayit meninggalkan suami, ibu, dan saudara kandung. Maka suami mendapatkan 1/2. Ibu mendapatkan berapa? 1/3. Kenapa? Karena tidak ada saudara kandung lebih dari 1. Ini 1 saudara kandung. Dan juga tidak ada anak. Ya, kalau si mayit punya anak, maka ibu 1/6. Atau si mayit punya saudara kandung lebih dari 1, maka ibu pun turun menjadi 1/6. Nah, saudara kandung ini adalah orang yang terdekat dengan si mayit dari kalangan laki-laki, maka dia mendapatkan asobah atau sisa. Ya, jadi mudah. Ya. Contoh, ya, seorang meninggal dunia dan mempunyai harta waris setelah dikurangi dengan biaya pemakaman, pembayaran hutang, dan penunaian wasiat, ya, maka hartanya hanya 6 juta rupiah. Ya. Nah, lihat, si mayit meninggalkan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ini mudah. Kalau hanya anak-anak ya, maka ini semuanya menjadi asobah. Dengan ketentuan laki-laki dapat 2 kali lipat daripada perempuan. Maka di sini harta mayit tinggal dibagi 3 saja. Sebab 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak laki-laki kali 2, 1 kali 2 sama dengan 2, ditambah ya 1
anak perempuan menjadi 3, ya, maka harta langsung dibagi 3, gitu ya. Setelah dibagi 3, maka ya anak laki-laki mengambil 2 kali dan anak perempuan mengambil 1 kali, ya. Nah, ini banyak contoh-contoh ya yang bisa dibahas sebenarnya, ya, bisa dibaca dan jawabannya pun sudah ada ya di bawahnya. Ya, contoh berikutnya di sini, mayit meninggalkan 1 istri, 1 anak laki-laki dan 1 saudara kandung. Istri mendapatkan 1/4. Ya, oh ternyata 1 anak laki-laki ini dia yang membunuh ayahnya. Nah, gitu ya. Maka dia dianggap tidak ada. Maka istri itu 1/4. Karena seolah-olah si mayit tidak punya anak. Ya, kalau anak ini tidak membunuh ayah, ya. Tapi karena anak ini membunuh ayahnya, dan pembunuhan tadi dikatakan adalah penghalang waris, ya, maka dia gugur. Seolah-olah tidak punya anak. Ya, maka isi 1/4 dan sisanya diberikan kepada saudara kandung mayit. Nah, gitu. Contoh berikutnya di sini ada, ya, mayit meninggalkan suami, ibu dan 1 saudara kandung. Ya, suami mendapatkan berapa? Oh, setengah. Kenapa setengah? Karena si mayit tidak punya anak. Ya, kalau si mayit punya anak, suami mendapatkan 1/4. Ya. Ibu mendapatkan 1/3. Dan 1 saudara kandung adalah sisanya atau asobah. Nah, ini jemaah rahimakumullah, beberapa contoh ya. Kalau mau dibaca sendiri ini masih sangat banyak sekali, ya. Tapi sangat mudah insya Allah, ya, kalau mau dibaca di rumah secara sendiri, ya. Dan untuk mengasah ilmu waris itu memang harus dicoba terus, ya, dicoba pembagiannya, kemudian pencarian KPK-nya. Ya, kita ambil contoh yang ada KPK-nya 1, ya, di halaman 47, ya, si mayit meninggalkan suami, ibu dan 1 saudara kandung. Suami, ya, mendapatkan setengah, ibu 1/3 dan 1 saudara kandung adalah asobah. Berapa KPK-nya? Nah, untuk mencari KPK ini ada setengah, ada 1/3, maka tinggal dikalikan saja 2 dikali 3 berapa? Yaitu 6. Nah, maka KPK-nya adalah 6. 6 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 3. 6 dibagi 3, ya, dikali 1 sama dengan 2. Nah, sisanya adalah asobah. Maka harta mayit itu tinggal dibagi 6. Setelah dibagi 6, maka untuk suami dikalikan 3. Untuk ibu dikalikan 2, untuk saudara kandung dikalikan 1. Ya. Misalkan harta mayit 12 juta. Nah, maka 12 juta dibagi 6 berapa? Oh, 2 juta. 2 juta dikalikan 3 untuk suami, jadi 6 juta buat suami. Dikalikan 2 untuk ibu, jadi 4 juta buat ibu. Dan dikalikan 1 untuk 1 saudara kandung, maka 2 juta untuk 1 saudara kandung. Nah, ini mudah, ya, untuk perhitungannya, ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, ya, ini bisa dibahas dan juga bisa dipraktekkan nanti, ya, oleh masing-masing peserta. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukran
Jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Dr. Salahuddin LCM Ahum atas penjelasan yang sangat jelas, sistematis, dan insya Allah mudah dipahami. Selanjutnya, seperti biasa, kita akan membuka sesi tanya jawab bagi para peserta yang ingin bertanya. Silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Kami persilahkan. Alhamdulillah sudah ada satu pertanyaan Ustadz, lumayan cukup panjang. Yang pertama, Islam begitu sempurna dalam pembagian harta waris bagi mereka yang paham. Namun, yang akan saya tanyakan, yang pertama, jika orang tua memiliki harta bawaan atau harta atas usaha sendiri dalam perkawinan, untuk pembagiannya sebagaimana sebelum meninggal ataukah setelah meninggal. Hal ini dilakukan agar tidak akan terjadi perselisihan dalam keluarga dan sudah jelas pembagiannya. Mau langsung dijawab atau Langsung aja ya. langsung ada 3 pertanyaan? 3 pertanyaan? Iya. Oh, itu ada 3 ya? Iya, langsung. Coba diulangi satu persatu. Yang dari pertama, Ustaz? Oh, enggak, yang kedua. Yang itu yang pertama tadi ya? Iya. 1 pertanyaan kan yang pertama? Iya. Oh iya. Yang keduanya, di beberapa tempat untuk pembagian harta waris tidak menggunakan hukum Islam, namun menggunakan hasil musyawarah keluarga yang ditinggal dan tidak menimbulkan perselisihan. Bagaimanakah hal tersebut? Yang ketiga, suami dan istri, jika keduanya meninggal dunia tanpa memiliki anak, apakah boleh semua hartanya diberikan kepada ormas atau lembaga tertentu sebagaimana telah diwasiatkan olehnya melalui pemerintah atau notaris? Baik. Yang pertama tentang seseorang yang membagikan hartanya sebelum meninggal ya, atau ada harta bersama ya antara suami dan istri. Pertama begini, tidak layak seorang yang hidup itu membagi-bagikan hartanya kepada calon ahli warisnya secara total. Sebab orang yang hidup itu dia masih membutuhkan materi. Ya, kecuali kalau dia memang sanggup untuk hidup miskin. Ya. Jadi sebagian harta itu harus dipegang oleh dirinya. Kapanpun dia meninggal, maka ahli warisnya pasti akan mendapatkan warisan. Ya. Kalau ada harta bersama antara suami dan istri, maka harta yang dibagikan hanyalah harta si mayit saja. Ya, misalkan antara suami dan istri membangun rumah bersama. Ya, setelah membangun rumah bersama, ternyata salah satunya meninggal. Ya, ada yang meninggal. Nah, maka harta yang diwariskan hanyalah harta dari orang yang meninggal, yaitu setengah rumah itu. Ya, bukan harta keduanya. Ya, adapun kalau seseorang memberikan hibah kepada putranya atau kepada putrinya, maka ini tidak masalah. Ya, dan dalam hibah itu harus berkeadilan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Keluar ini. Oh, ya. Baik. Nah, kemudian yang kedua atau yang ketiga ya, saya acak saja jawabnya. Kalau seorang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris sama sekali, ya,
Jadi si mayit itu tidak punya ibu, tidak punya bapak, tidak punya kakek, tidak punya nenek, tidak punya saudara, tidak punya saudari, tidak punya anak, tidak punya istri, ya. Dia hanya sendiri. Maka dikemanakan hartanya? Hartanya diberikan kepada Baitul Mal, ya, milik kaum muslimin. Nah, kalau milik kaum muslimin ini biasanya diberikan kepada ya DKM masjid, sebab masjid punya kaum muslimin, atau diberikan kepada ormas Islam untuk kepentingan kaum muslimin, ya, itu bisa dengan syarat tidak ada satu ahli waris pun, ya. Jadi si mayit itu benar-benar sendiri, dia sebatang kara, nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak punya kakek, nggak punya nenek, ke bawahnya pun nggak ada anak, ya, nggak ada cucu, nggak ada saudara seayah, saudara kandung, saudara seibu, nggak ada paman. Ini benar-benar kosong. Maka hartanya diberikan kepada kaum muslimin. Dahulu ada Baitul Mal, ya, milik pemerintahan kaum muslimin. Kalau sekarang ya bisa ke kas DKM, sebab masjid punya kaum muslimin, bukan punya perorangan. Atau diberikan kepada kas ormas Islam, bukan ormas bukan ormas umum, bukan, tapi ormas Islam, ormas yang memperhatikan dakwah Islam atau kesejahteraan kaum muslimin, sebab itu akan kembali kepada umat, ya. Kemudian pertanyaan yang satu lagi, saya lupa tuh, yang kedua atau ketiga. Yang ketiga ya. Yang kedua. Di beberapa tempat untuk pembagian harta waris tidak menggunakan hukum Islam, namun menggunakan hasil musyawarah keluarga yang ditinggal dan tidak menimbulkan perselisihan. Bagaimanakah hal tersebut? Baik. Pembagian hukum waris itu adalah wasiat dari Allah. Maka di ayat 11 Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzal unsayain. Allah berwasiat, Allah mewajibkan, Allah memerintahkan dalam pembagian anak-anak kalian, hendaknya laki-laki dapat 2 kali lipat daripada anak perempuan. Nah, ketika warisan adalah wasiat dari Allah, maka harus ditunaikan. Jangankan wasiat dari Allah, kalau si mayit berwasiat, tolong 1/10 harta saya untuk sahabat saya yang bernama fulan, itu wajib dilaksanakan. Itu kalau wasiat dari si mayit. Apalagi ini yang berwasiat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka wajib membagikan hukum waris sesuai dengan ketentuan Allah. Tidak sesuai dengan keinginan calon mayit. Ya, itu sebab Allah itu alim, Allah itu rahim, sedangkan manusia itu banyak kekeliruannya, banyak kesalahannya. Ya, maka tinggalkan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, wallah a'lam. Ada satu lagi yang masuk, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Maaf mau tanya, nenek saya meninggalkan harta dengan 2 anak, 1 anak lelaki dan 1 perempuan. Akan tetapi si anak lelaki ini beda ibu. Apakah anak lelaki ini mendapatkan haknya? Syukron. Iya. Si mayit ya, bahasanya bukan nenek nih. Jadi si mayit, saya mencoba menggambarkan ya, mudah-mudahan betul. Si mayit meninggalkan cucu, ya gitu ya. Ada cucu laki-laki, ada cucu perempuan, atau bagaimana tuh? Kalau si nenek bisa diperjelas nggak ke orang yang bertanya? Ini cucunya, Ustaz. Cucunya yang bertanya ini. Jadi nenek beliau mempunyai 2 anak, yang 1 laki-laki, yang 1 perempuan. Akan tetapi anak lelaki ini beda ibu. Anak laki-laki beda ibu.
Jadi kalau yang beda ibu ya, gimana gambarannya beda ibu? Mungkin yang seharusnya hak lelaki ini Ustaz sepenuhnya. Nah ini karena beda ibu bagaimana? Saya belum tergambar ya. Jadi gini, kalau si mayit punya anak laki-laki dan punya anak perempuan, kemudian anak laki-lakinya beda ibu, Beda ibu. tapi itu anaknya. Jadi gini, kalau si mayit punya anak laki-laki dan punya anak perempuan, berarti anak dia ya. Kalau itu adalah anaknya si mayit, maka ketentuannya lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya, nggak ada anak beda ibu. Kalau saudara itu baru ada saudara seibu, saudara sebapak, saudara seayah, itu ada. Tapi kalau anak itu nggak ada istilah anak dari ibu, anak dari bapak, punya anak si mayit saja. Kalau si mayit punya dua anak, satu laki-laki dan satu perempuan, maka ketentuannya Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah berwasiat untuk pembagian waris anak-anak kalian, waris laki-laki dapat 2 kali lipat daripada waris perempuan. Nah kalau si mayit punya satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, maka satu anak laki-laki dikali 2 dulu jadi 2, ditambah satu anak perempuan jadi 3, sehingga harta waris dibagi 3. Ketika sudah dibagi 3, maka laki-laki mengambil 2 kali, anak perempuan mengambil 1 kali. Ya, misalkan warisnya 3 juta rupiah, 3 juta dibagi 3 yaitu 1 juta. Laki-laki ngambil 2 kali berarti 2 juta, perempuan ngambil 1 kali berarti 1 juta. Nah ini jadi setiap anak laki-laki mengambil 2 juta, setiap anak perempuan mengambil 1 juta. Itu namanya ya lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya. Banyak yang bertanya kenapa laki-laki dimenangkan dalam masalah waris. Nah ini harus kita ketahui bahwa ini bersumber dari keadilan Allah. Memang laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan dalam masalah waris. Karena Allah tahu laki-laki itu membutuhkan modal 2 kali lipat lebih banyak daripada perempuan. Kalau laki-laki menikah dia harus menanggung mahar, menanggung biaya pernikahan. Kalau sudah menjadi suami, maka nafkah istri ditanggung olehnya. Kalau dia punya anak, nafkah anak ditanggung olehnya. Nah maka dari itu, ya karena modal laki-laki itu lebih banyak, maka laki-laki dapat 2 kali lipat daripada perempuan. Ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami kepada penanya dan juga kepada para peserta BC online. Baik, mungkin kita cukupkan untuk pertanyaannya karena terbatas dengan waktu. Kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelum kita tutup, kita ada beberapa buku Ustadz untuk para peserta. Kita ada 3 buku. Insya Allah setiap peserta yang ingin mendapatkan bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz. Nah sekarang giliran kita. Tadi teman-teman BC yang bertanya, sekarang kita yang bertanya. Yang bisa menjawab, kita akan kasih hadiah buku 3. Yang pertama yaitu Dinul Islam, yang kedua kumpulan buku ilmu dasar Islam, dan yang ketiga yaitu kitab Tauhid. Kami persilahkan kepada Ustadz untuk memberikan pertanyaan. Bagi teman-teman nanti silahkan mengacungkan tangan apabila yang ingin menjawab ataupun bisa. Fadhol, Ustadz. Baik, pertanyaan pertama ya. Kapan suami mendapatkan 1/4 harta waris dari istrinya? Kapan suami mayit mendapatkan 1/4 harta waris? Silakan teman-teman yang bisa langsung saja. Pak Samin Suherman. Apa Ustaz? Oh.
Ulangi Pak, saya jawabannya. Pak Baim, silakan bisa diulangi jawabannya. Pada saat si mayit itu tidak mempunyai anak, jadi si suami Iya, mendapatkan seperempat. baik. Kurang tepat Pak. Ya, terbalik itu. Jadi suami akan mendapatkan seperempat kalau si mayit punya anak. Kalau si mayit tidak punya anak, maka suami mendapatkan setengah. Iya, kurang tepat Pak ya? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Oh iya. Ada melalui chat, boleh menjawabnya? Jawabannya, suami dapat harta ketika si mayat ada anak maka dapat seperempat. Oke. Itu sudah sebelum saya jawab ya? Udah ada chatnya? Iya. Oh iya, berarti dia yang dapat, nggak apa-apa. Masya Allah, Pak Iwan Setiawan dari Sukabumi. Selamat bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Silakan untuk yang keduanya, Ustaz. Baik, pertanyaan yang kedua. Ya, kapan istri mendapatkan seperempat harta mayit? Silakan langsung saja dibuka mikrofonnya yang bisa menjawab. Jawaban yang tadi Ustadz, itu jadi saya tidak punya anak, jadi ashabul khuf ya. Ashabul Jadi, furud. istri mendapatkan seperempat. Betul Pak, betul. Betul saja. Betul. Selamat pada Pak Baim telah menjawab pertanyaan yang kedua. Ya, jadi istri kemungkinannya seperempat atau seperdelapan. Kalau si mayit tidak punya anak, maka istri seperempat. Kalau si mayit punya anak, maka seperdelapan. Ya. Pertanyaan yang ketiga, ya, apa itu ilmu waris? Silakan. Apa definisi dari ilmu waris? Yang lain ada yang bisa jawab? Melalui chat, Ustaz. Ya. Harta peninggalan mayit. Definisinya tadi sudah dijelaskan ya. Definisi ilmu waris kurang tepat kalau harta peninggalan mayit. Ilmu untuk mengetahui siapa yang mewarisi, siapa yang tidak, besarnya bagian tiap ahli waris. Betul. Betul. Selamat Ya. kepada Bapak Sukriyandi Kolopita. Insyaallah. Silakan Ustaz. Lanjutnya Ustaz. Oh, masih ada ya? Masih ada. Baik. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Ada 4 tingkatan ashab ada 4 tingkatan asobah, ya. Coba sebutkan keempatnya, ya, atau jalur asobah lah, ya. Sebutkan 4 jalur asobah nasabiyah. Ya. Yang pertama adanya nasab, yang kedua adanya furu, kemudian adanya saudara, kemudian adanya saudara dari ayah ke yang tidak termasuk itu saudara dari ibu tidak termasuk. Ringkasnya begitu, Ustaz? Bukan, Pak. Kurang tepat, Pak. Jadi ini asobah nasabiyah itu ada 4 jalur. Ada 4 tingkatan. Nah, sebutkan keempat tingkatan atau keempat jalur asobah nasabiyah. Silakan. Yang lain.
Iya. Kita persilakan dulu yang lain yang belum. Yang asawah bin nafsih ya, Hafan ya. Yang lain ada? Nggak apa-apa yang bapak itu kalau nggak ada. Itu tuh udah jawab tadi ya? Udah. Belum? Oh udah ya, ada yang lain ya. Kita kasih kesempatan yang lain. Iya. Kalau belum ada dipersilahkan. Tapi ini udah ada yang masuk chat, Ustaz. Iya. Yang pertama yaitu bunuah, yang kedua ubuah, yang ketiga ukhuwah, yang keempat umumah. Iya betul. Jadi Betul. bunuah, ubuah, ukhuwah, umumah. Tingkatan anak, bapak, saudara dan paman. Betul. Pada Pak Iwan Setiawan nih kembali bisa menjawab dan insyaallah mendapatkan hadiahnya. Dan yang terakhir Ustaz, yang kelima. Yang kelima. Tanyanya ya. Sebutkan salah satu penyebab terhalangnya waris. Ya, ada 3 mawani ul irsi. Sebutkan satu saja. Silahkan bisa disebutkan satu saja. Ke peserta yang lain dulu ya. Mohon maaf Pak Iwan, silahkan. Asep Yana Majalengka membunuh Ustaz. Membunuh, iya. Membunuh si pewaris ya. Itu menghalangi waris. Selamat kepada Asep Yana Majalengka. Alhamdulillah telah bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan katsiran pada para peserta BC online webinar eksklusif pada kesempatan malam ini. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement ya Ustadz. Silahkan. Baik, syukran jazakumullahu khairan katsira. Ilmu waris ini adalah ilmu yang cukup langka ya, dan jarang orang yang mempelajarinya. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa mempelajarinya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada kita untuk memperdalam ilmu ini, sebab ilmu ini sangat penting ya, terutama ketika ada orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta. Maka disitulah ilmu waris harus berperan. Maka di sebuah kampung itu harus ada satu ulama faraid atau ulama waris ya, sehingga ketika ada si mayit di kampung itu ya, warga tidak perlu jauh-jauh mendatangkan asatidz dari mana gitu ya, tapi ada referensi di setiap kampung itu ya. Bagusnya di setiap masjid ada salah satu anggota DKM yang mempelajari hukum waris ini ya, sebab dia akan menjadi referensi ketika ada warga sekitar masjid yang meninggal gitu ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita semua. Wallahu alam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah begitu banyak ilmu yang kita dapatkan malam ini. Kita jadi lebih paham bahwa pembagian waris bukan sekedar hitung-hitungan saja, akan tetapi juga bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan wujud keadilan dalam keluarga. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita Ustaz Dr. Salahuddin LCM Ahum dan seluruh tim BC Online yang telah menyiapkan acara ini, dan tentu saja seluruh peserta yang setia mengikuti hingga akhir. Sebelum ditutup, kami ingin meminta foto sesi bersama dulu, dan pada para peserta silahkan untuk membuka kameranya. Sudah? Oke. Elsie, start telepon. How are you, Elsie? MPI. Tema? Bahasa Arab. Silakan, udah siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Oke, siap. Sudah dibuka semua kameranya? 1, 2, 3. Oke, sudah. Alhamdulillah, sudah. Dan kami ingatkan kembali kepada teman-teman peserta webinar BISI Online untuk bisa mengikuti webinar selanjutnya, yaitu bersama Ustadz Dr. Hawari LCMEI dengan tema Kaidah Bahasa Arab. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محا